Cerita misteri rumah angker. Yuno! Teriakan keras memanggilku seketika memecah keheningan ruang kelas. Tidak salah lagi, itu pasti Asta. Teriaknya begitu keras mungkin bisa terdengar meskipun dari halaman sekolah. Asta adalah sahabat kecilku. Ya, sejak kecil kami selalu bermain bersama. Rumah kami berdekatan, jadi kami berdua sudah seperti keluarga. Aku sudah menganggap Asta adalah adikku sendiri. Aku selalu menghajar siapapun yang membuat Asta menang. Yuno, ngapain dari tadi di kelas? Ucap Asta sambil berjalan masuk ke kelas. Jangan teriak-teriak dong, aku lagi ngerjain nih, sahutku padanya. Udah, tenang aja, hari ini guru-guru ada rapat, jadi gak bakal masuk ke kelas. Mending sekarang kita ke atap yuk, kita main, ajaknya. Sekolahku adalah bangunan 3 lantai yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Aku dan teman-teman biasanya suka bermain di lantai 3 karena udaranya segar dan kami bisa melihat pemandangan sekitar. Entah alasannya apa, kami selalu dilarang pergi ke rumah itu. Tapi aku tidak peduli juga dengan rumah itu. Siapa aja juga yang mau main ke rumah yang kumuh, kotor, dan menyeramkan seperti itu. Namun, akhir-akhir ini ketika aku dan teman-temanku pulang dari sekolah, kerap kali kami melihat para wartawan dan YouTuber yang meliput rumah kosong yang ada di belakang sekolah kami. Hal itu membuat kami penasaran akan isi dalam rumah itu. Untuk mengobati rasa penasaran, kami memutuskan untuk memasuki rumah kosong itu di hari libur secara diam-diam. Hari libur pun tiba. Kami sudah siap untuk memasuki rumah kosong yang menyeramkan itu. Sesampainya kami di sana, aku langsung membuka pintu rumah itu secara perlahan. Pintunya baru terbuka setengah. Kemudian terdengar suara "Wah!" Kami semua terkejut dan spontan aku menutup pintu itu kembali. Dan ternyata itu hanyalah seekor kucing yang hendak keluar dan melalui jendela depan yang ada di rumah itu. Kami menghela nafas dan aku kembali membuka pintu itu sampai benar-benar terbuka. Dan benar saja apa yang aku katakan sebelumnya, rumah itu sungguh menyeramkan. Banyak bekas darah yang sudah mengering dan berceceran di lantai. Entah darah apa itu, kami tidak tahu. Kami berkeliling dan melihat setiap sudut ruangan yang ada di rumah itu. Namun tidak ada satupun hal mistis yang menjumpai kami. Kami tidak menemukan apa-apa di sana dan memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Namun saat hendak keluar, kami merasa janggal dengan pintu yang menghadap ke langit-langit rumah yang terletak di ruang tengah. Akhirnya kami mencoba untuk membuka pintu itu. Pintunya sulit untuk dibuka, tetapi sekuat tenaga kami bersama-sama membukanya dan pintu itu pun dapat terbuka. Setelah terbuka, terlihat ada sebuah tangga menuju ruang bawah tanah. Kemudian kami turun dan melihat isi ruang bawah tanah tersebut. Setelah melihat isi ruang bawah tanah itu, kami langsung berteriak dan meninggalkan ruang bawah tanah itu. Hal yang tidak kami sangka sebelumnya, kami melihat tumpukan tulang dan juga tengkorak manusia di dalam ruang itu. Kami langsung lari secepat mungkin untuk sampai di pintu utama rumah itu. Saat sampai di pintu utama, ternyata pintu itu tertutup. Entah siapa yang menutupnya. Kemudian, aku langsung menarik pintu itu agar terbuka, tetapi nihil. Pintunya terkunci dari luar. Kami pun menyerah karena capek. Kami hanya bisa berteriak sekencang mungkin dari dalam rumah itu. Tolong! 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 Teriak kami terus-menerus dan berdoa agar ada yang mendengar suara kami dari dalam rumah. Usaha kami pun tidak sia-sia. Teriakan kami membuahkan hasil. Ada seorang kakek yang mendengar teriakan kami. Rumahnya dekat dengan rumah kosong itu. Kakek-kakek mendengar suara teriakan minta tolong tersebut, sontak langsung menghampiri rumah tersebut, dan kakek itu langsung membantu kami yang terjebak di dalam rumah dengan pintu yang sulit dibuka. Setelah pintu dapat dibuka, kakek tersebut menceritakan kepada kami kejadian sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Kakek tersebut menceritakan kepada kami bahwa dulu rumah tersebut dihuni oleh seorang psikopat
di mana seorang psikopat tersebut membunuh orang dan meletakkan jasadnya pada rumah itu dan membiarkannya sampai membusuk hingga tinggal tulang belulang. Orang tuaku yang telah mengetahuinya hanya bisa menasehatiku agar tidak pergi ke sana lagi dan untuk kasus tersebut kita biarkan saja kepada pihak yang berwajib. Kesimpulan dari cerita tersebut, jangan memasuki suatu ruangan kosong yang tidak berpenghuni karena kita tidak mengetahui apa saja yang ada di dalamnya dan apa saja bencana atau musibah yang akan terjadi menimpa kita. Selalu memperhatikan keadaan sekitar apabila mengunjungi atau berada di suatu tempat yang tidak berpenghuni.